Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah siap mengikuti materi hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai hakikat ilmu sains, pengukuran, dan metode ilmiah dengan materi pengertian dan cara kerja sains. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman dapat menyebutkan cabang-cabang ilmu sains, kemudian mengenal laboratorium IPA. Nah, sebelum mulai materi, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu sains? Teman-teman pernah lihat film Spider-Man atau Iron Man atau Transformers? Kalau film yang satu ini pasti sering lihat kan? Doraemon. Teman-teman tahu tidak, baling-baling bambu yang ada di kepala Doraemon yang bisa membawanya terbang, itu adalah sebuah produk dari sains sebetulnya. Cara kerjanya sama seperti pesawat, tapi itu bisa digunakan oleh satu orang. Betul kan? Tapi itu hanya science fiction, teman-teman. Begitupun dengan Iron Man, Transformers, itu hanya science fiction. Belum terjadi di kehidupan nyata. Namun itu bisa terjadi, bisa. Kalau misalnya ada proses metode ilmiah yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia adalah sains. Sains itu ada di kehidupan kita. Sains itu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Karena ilmu sains itu berkaitan erat dengan kehidupan manusia, maka daripada itu cabang-cabang ilmu sains itu ada banyak. Pertama, ada biologi. Nah, biologi ini adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi seperti zoologi, botani, entomologi, mikrobiologi yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kemudian ada juga sains fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar, termasuk tentang perpindahan dan energi. Berbagai cabang ilmu fisika, misalnya mekanika, elektronika, optika geometris, seperti itu. Kemudian ada juga kimia. Nah, kalau kimia itu adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimianya seperti apa. Cabang ilmu kimia itu seperti farmasi, radiokimia, kimia organik, kimia anorganik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu dalam geologi antara lainnya seperti vulkanologi, tentang gunung berapi, kemudian ada seismologi tentang gempa bumi, ada paleontologi tentang fosil. Kan kita sering ya datang ke museum terus melihat makhluk-makhluk yang ada sebelum masa manusia itu seperti ini loh, ada T-Rex. Nah, ini dikaji lewat ilmu geologi pada sains. Kemudian teman-teman tahu Neil Armstrong yang pergi ke bulan? Nah, ada cabang ilmu namanya astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, adanya komet, dan asteroid. Yang terakhir nih teman-teman, yang paling berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Nah, berikut ini adalah cabang-cabang ilmu dari sains. Sains itu adalah ilmu kehidupan. Nah, cabang-cabang ilmu sains itu banyak sekali kan? Betul, kenapa? Karena sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan seperti dokter, perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Itu kan profesi yang biasa kita kenal gitu ya. Nah, untuk pengembangan ilmu sainsnya sendiri, orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains itu disebutnya ilmuwan sains. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains itu adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan dan eksperimen ini diperlukan untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang muncul di zaman-zaman yang semakin berkembang seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, ilmuwan sains
itu ada di sekitar kita. Ilmuwan sains itu biasanya melakukan percobaan di dalam laboratorium IPA, akan tetapi ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Sebagai contohnya, ilmuwan sering melakukan ekspedisi ke berbagai negara, ke berbagai tempat untuk menemukan hal-hal baru tentang sains, supaya ilmu sains semakin berkembang dan bisa memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Nah, sebagai contohnya, ilmuwan itu yang mana sih? Siapa sih ilmuwan itu? Ilmuwan yang paling terkenal itu ialah Albert Einstein, ilmuwan jenius dunia yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Atau misalnya Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Kemudian ada Charles Darwin dengan teori perkembangannya. Kemudian juga ada Wright Brothers yang menemukan pesawat. Dan ada Alexander Graham Bell, penemu telepon pertama kali. Apa di Indonesia ada ilmuwan? Ada nggak ya? Di Indonesia kita punya B.J. Habibie. Pencapaiannya atas kelahiran N250 Gatot Kaca di bidang dirgantara memberikan efek yang sangat luar biasa pada bidang sains di Indonesia. Begitupun di dunia. Nah, ilmuwan yang bidang penelitiannya mirip-mirip nih, orang Indonesia dan ilmuwan terkenal ada di sini. Ada Wright bersaudara yang mirip dengan B.J. Habibie pada bidang dirgantara, ada Albert Einstein dan Perry Mart, ada Isaac Newton, dan Yogi A. Erlangga, dan ilmuwan-ilmuwan besar lainnya. Nah, teman-teman bisa men-search-nya nanti di Google ya, teman-teman. Ilmuwan biasa bekerja di laboratorium IPA. Nah, untuk itu kita mengenal yuk laboratorium IPA itu seperti apa sih? Yang pertama ini ada alat-alat yang biasa ada di laboratorium IPA. Ada gelas ukur dan spatula. Ini diperuntukkan dalam mengukur bahan kimia atau misalnya spesimen. Kemudian ada kaca arloji, gelas kimia, tabung reaksi, kemudian ada labu Erlenmeyer. Bawahnya kayak corong segitiga gitu, terus di atasnya ada tabung ke atas. Nah, itu adalah labu Erlenmeyer untuk mencampur bahan-bahan kimia. Kemudian ini yang paling esensial nih, ada mikroskop. Mikroskop ini untuk mengamati benda berukuran sangat kecil atau mikro, makanya namanya mikroskop. Kemudian ada jangka sorong. Kalau biasanya kita mengukur itu menggunakan penggaris, nah kalau di laboratorium IPA menggunakan jangka sorong. Kenapa? Karena ketelitiannya itu sampai 1/100 mm. Jadi betul-betul sangat teliti. Kemudian untuk pengamanannya ada kacamata pengaman, kemudian juga ada jas lab, biasanya kemudian ada juga latex atau sarung tangan karet supaya tangan kita terlindungi dari paparan reaksi kimia atau bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium IPA. Kemudian ada neraca pegas dan termometer. Ini juga diperuntukkan untuk mengukur bahan. Kemudian ada untuk mengamankan karena tadi ya berkaitan dengan tabung reaksi, tabung-tabung seperti itu. Jadi membutuhkan pengamanan untuk tabung-tabungnya atau benda untuk menjepit alat seperti tabung. Nah, di sini ada statif, kemudian ada segitiga porselen, ada tang crucible, ada boss head, ada clamp juga. Nah, itu adalah alat-alat yang biasanya ada di laboratorium IPA. Kemudian di laboratorium IPA itu kita harus menjaga keselamatan ya, karena laboratorium IPA itu dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kita tidak berhati-hati. Jadi di laboratorium IPA itu ada stiker-stiker khusus yang memberikan kita informasi bahwa bahan-bahan tersebut mungkin mudah terbakar, mudah teroksidasi, berbahaya bagi lingkungan, mudah meledak jika ada reaksi-reaksi tertentu, kemudian ada bahan-bahan yang beracun. Jadi kita harus lebih berhati-hati misalnya gitu, atau ada bahan yang membuat kita bisa iritasi atau korosif, bahkan korosif itu bisa merusak jaringan sel kulit manusia.
Kemudian juga ada banyak bahan-bahan yang sangat berbahaya. Jadi kita harus betul-betul patuh dengan aturan yang ada di laboratorium IPA. Selain patuh, kita juga harus safety, menggunakan jas lab, menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata, atau masker, seperti itu. Jadi di laboratorium IPA itu sangat-sangat harus disiplin dengan peraturannya. Seperti itu, teman-teman. Keren kan ilmuwan? Ilmuwan sains itu bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lalu menyimpulkan. Nah, cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Kerjanya di laboratorium IPA atau bisa melakukan ekspedisi ke suatu tempat. Nah, cara kerjanya tetap nih menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan nih, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu untuk tahap pertamanya adalah melakukan pengamatan atau observasi, menentukan apa yang akan kita observasi, kemudian di sebelah mana aja nih poin-poin yang akan diobservasi. Kemudian membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabelnya. Kemudian yang ketiganya, tahap ketiganya itu membuat rancangan percobaannya, melakukan uji coba apakah hipotesa kita atau hipotesis kita betul nanti di kesimpulannya dan berdasarkan eksperimen dan data yang terkumpulnya itu ada di perancangan percobaan. Kemudian setelah dirancang nih percobaannya akan seperti apa, baru melakukan eksperimen atau percobaan. Dan dikumpulkanlah data dan kemudian disajikan datanya. Setelah data tersaji, terkumpul, percobaannya sudah dilakukan, kemudian barulah ditarik kesimpulan. Apakah hipotesanya betul atau hipotesanya salah, itu tergantung nanti ketika eksperimen dan data di-combine atau dipadukan, seperti itu baru ditarik kesimpulannya. Seperti contohnya ketika kita ingin tahu apakah tumbuhan bisa hidup di area tertutup yang terhalang oleh sinar matahari atau bisa hidup di area yang terkena matahari. Seperti apa perbedaannya? Nah, kita sudah menentukan berarti kan perbedaan kehidupan tumbuhan yang terpapar matahari dan tidak terpapar matahari, berarti itu kita sudah melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian kita cari hipotesanya. Tumbuhan biasa hidup di keadaan terang. Misalnya gitu, hipotesis kita akan terhambat misalnya jika tumbuhan itu hidup di yang tidak terpapar oleh matahari, di tempat yang tidak terpapar oleh matahari. Nah, dirancang percobaannya seperti apa? Apakah pohonnya itu nanti akan dipindah-pindah tempat atau misalnya ada 2 pohon, kemudian yang satu terpapar oleh matahari dan satu lagi di tempat yang tidak terpapar oleh matahari. Nah, dirancang percobaannya. Kemudian dilakukan percobaannya. Setelah dirancang percobaannya, setelah disusun gimana nih percobaannya, barulah dilakukan eksperimen atau percobaannya. Setelah dilakukan percobaan, selama dilakukan percobaan sampai kita nanti menentukan hari terakhir untuk mengumpulkan data, misalnya mau 1 bulan misalnya seperti itu. Dari awal kita melakukan percobaan sampai nanti batas due date-nya atau batas tenggatnya, kita hitung setiap apa nanti panjangnya kah, jumlah daunnya kah, warna daunnya kah, bunganya atau buahnya, mungkin seperti itu. Ditulis, dikumpulkan menjadi sebuah data. Nah, data itu yang akan ditarik kesimpulannya. Apakah tumbuhan bisa hidup di area yang tidak terpapar dengan matahari, perbedaannya apa sih dengan yang terpapar oleh matahari langsung? Seperti itu. Itu disebut dengan metode ilmiah. Jadi ada alurnya dari observasi, hipotesis, kemudian merancang percobaan, kemudian melakukan eksperimennya, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan apakah hipotesa kita betul atau hipotesa kita ternyata salah dan harus dilakukan percobaan berikutnya. Rangkaiannya ini disebut dengan metode ilmiah. Sudah siap menjadi ilmuwan?
Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman tinggal melakukan asesmennya. Asesmennya yaitu dengan mengisi quizzes yang sudah disediakan di Google Classroom-nya. Boleh dicek Google Classroom-nya ya. Semangat! Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.